Selamat datang di channel Kebun Indra Tarigan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menanam semangka di polybag ataupun di pot di sekitar halaman rumah kita. Caranya sangat gampang. Seperti pohon-pohon semangka yang sedang berbuah ini, kita menanamnya sekitar 2 bulan lalu dari hasil membeli semangka di supermarket yang kemudian bijinya kita semai dan kita tanam di sekitar rumah. Nah, para sahabat harus menonton video ini sampai selesai agar bisa ikut menanam dan panen semangka dari halaman rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah semangka kuning. Tadi kita beli di supermarket dan ini saya makan dan saya kumpuli biji-bijinya seperti ini. Nah, rencananya biji-biji ini akan kita semai dan kita akan belajar bagaimana cara menanam semangka ini di pekarangan rumah masing-masing. Nah, langkah pertama untuk kita dapat menyemai bibit semangka ini agar pertumbuhannya nanti bagus adalah kita kumpulkan dan ini sebaiknya nanti kita keringkan agar semangkanya, bibit semangkanya tidak lembab dan tidak berjamur nantinya. Jadi biasanya kita tempatkan di tempat yang kering selama 2 atau 3 hari bisa, atau dijemur 1 hari saja bisa agar kadar airnya berkurang dan ketika kita semai nanti dia tidak tidak berjamur dan tidak busuk dan bisa tumbuh ya. Ini kita simpan aja. Sahabat, ini adalah bibit semangka yang kemarin kita makan waktu malam hari ya. Nah, ini sudah saya keringkan sekitar 2-3 hari untuk supaya kadar airnya itu berkurang atau hilang, sehingga pada waktu kita semai nanti dia tidak berjamur dan busuk. Nah, cara menyemainya ada satu teknik yang sangat praktis dan membuat cepat nanti perkembangannya. Nah, kita siapkan satu wadah, kita lapisi dengan tisu. Boleh tisu, boleh kain flanel sebenarnya, tapi saya lebih suka tisu karena tisu kan gampang hancur ya. Dan ketika nanti kita mencabut benihnya, dia biasanya tidak akan rusak akarnya karena tisu ini kan dia gampang robek ya. Nah, benihnya tadi kita sebar. Kita sebar ke dalam. Kalau bisa jangan terlalu rapat ya, tapi rapat juga nggak apa-apa. Ini hanya sebenarnya penyemaian awal. Karena biasanya kalau kita langsung semai atau tanam di media tanam tanah atau di pot atau di polybag langsung tanpa kita tumbuhkan dulu dia, maka biasanya sering banyak yang gagal tumbuh. Karena itu untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan tumbuh, kita lakukan dulu penyemaian dengan cara seperti ini. Benih nanti bijinya akan lebih cepat bertunas ya. Jadi caranya seperti ini. Setelah kita letakkan seperti ini, nah kita tutup lagi dengan tisu. Tutup tisu. Kemudian lakukan penyemprotan dengan air sehingga lembab. Setelah lembab, maka kita bisa tutup dengan plastik ya. Atau kalau misalnya ada tutupnya sendiri bisa kita tutup. Tetapi karena ini tidak ada lubangnya, saya menggunakan plastik saja. Karena kita perlu membuat lubang di bagian atasnya untuk penguapannya. Nah, seperti ini contohnya. Agak sedikit ribet ini karena plastiknya kekecilan ya. Tapi intinya kita membuatnya dia tertutup ya. Nah, setelah ini kita buat beberapa lubang. Cukup. Nah, dengan cara penyemaian seperti ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama,
benih ini nanti aman dari gangguan hewan-hewan, misalnya ayam. Ya, kalau misalnya kita tanam ke tanah atau ke polybag, nanti biasanya ada ayam tuh yang ngoker-ngoker terus dimakan, ya, sehingga tidak jadi. Kemudian yang kedua, dengan teknik seperti ini, dormansi dari biji yang ini yang biasanya dia lama untuk bertunas, dia akan cepat sekali tunasnya. Antara 3 sampai 4 hari, kita nanti akan bisa melihat bahwasanya dia sudah bertunas dan bisa kita pindahkan ke polybag yang untuk penanaman dan pembesaran. Nanti kita lihat ya setelah 3-4 hari. Terima kasih. Nah, jadi sahabat, cara menanam semangka itu gampang sekali. Semuanya pasti bisa. Ini saya memberikan tips dan trik yang akan meminimalkan kemungkinan benih tidak tumbuh. Kadang-kadang kan kalau kita ambil biji semangka, nah misalnya kita beli semangka di pasar, kemudian setelah kita makan bijinya kita tanam ke polybag ataupun ke pot. Kan kadang-kadang ada yang tidak tumbuh nih. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan benih yang kita tanam itu tidak tumbuh, sudah kita tunggu tapi sia-sia, cara praktisnya seperti ini tadi. Jadi biji semangkanya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditaruh tisu dan disemprot air sehingga dia lembab. Nah, seperti ini kita akan bisa lihat nih. Nah, ini saya mohon maaf, saya memang terlambat. Ini sudah ada yang berkecambah sangat besar. Seharusnya jangan sampai seperti itu. Sampai seperti ini baru kita tanam. Ya. Yang sudah sebesar ini kadang-kadang sudah agak susah, tapi nanti kita coba saja ya. Nah, misalnya kayak kan seperti saya katakan, tidak semua biji itu nanti bisa tumbuh dia. Misalnya seperti ini dia berjamur. Kan kalau sudah kita tanam kan sayang. Makanya itu kita perlu semai dulu dia di sini di suatu wadah dengan tisu dan dilembabkan. Nah, yang dia berkecambah bisa kita tanam, dan kalau kita beruntung dalam 2 sampai 3 bulan dengan perawatan yang bisa kita lakukan, kita akan panen semangka di rumah sendiri. Nanti kita lihat ya. Caranya gampang. Ini media tanam kita siapkan di dalam polybag ataupun di dalam pot. Pastikan bagian pot, bagian bawahnya ataupun polybagnya berlubang. Dan kemudian saya selalu meletakkan pecahan batu bata ataupun genteng ataupun potongan styrofoam untuk menjaga agar media tanam poros. Poros itu artinya jangan sampai dia menyimpan air sehingga bisa terkena jamur atau penyakit dan hama ya. Jadi usahakan itu selalu meletakkan pecahan genteng atau pecahan batu bata atau styrofoam di bagian bawah nanti sebelum kita masukkan media tanamnya. Kalau ini sudah kita masukkan ya. Kemudian pilihan media tanamnya ada macam-macam, tapi kita tetap setia dengan pilihan media tanam yang standar dan hasilnya memang selama ini selalu bagus ya. Tanah gembur, kemudian pupuk kompos ataupun pupuk kandang, dan sekam ataupun sekam bakar bisa ya, salah satu. Kemudian kita masukkan, dan kalau mau lebih bagus lagi kita tambahkan fungisida biologi. Kalau kita selalu biasa pakai sankopi di sini, bisa juga pakai antrakol, apa saja boleh ya. Nah, kita campurkan. Kalau mau bagus lagi, media tanam yang sudah kita campur seperti ini kita endapkan 1 minggu ya, agar dia lebih matang dan lebih siap untuk bisa kita tanami. Nah, ini seperti ini sudah 1 minggu. Ini makanya kelamaan kemarin, harusnya kan beberapa hari, tapi ini karena sudah 1 minggu sehingga benihnya sudah terlalu besar ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita tanam aja. Caranya kita buat lubang, kemudian kita pilih benihnya. Saya pikir kita pilih benih yang berkecambah yang seperti ini saja ya. Ini juga nanti akan tumbuh kok. Jangan terlalu dalam, karena saya khawatir nanti akan busuk dia. Nah, setelah ini kita tinggal menyiram. Oh ya, sebenarnya untuk menyiramnya kita bisa melakukan penyiraman sebelum kita tanam. Dan kadang-kadang itu cara malah lebih bagus ya. Karena kalau setelah kita tanam dia disiram, kadang-kadang dia benih yang masih kecil itu dia tidak stabil dia penempatannya. Ini kita siram ya. Menyiramnya bisa memakai gembor sebenarnya, tapi gembor saya tadi tidak kelihatan, jadi saya pakai sprayer. Nggak apa-apa, semuanya harus agak lama ya. Atau kalau mau agak cepat sih dituang aja, dituang. Tapi kelebihannya pakai sprayer ini dia tidak merusak tanaman ya.
karena dia tidak terlalu kuat sehingga tanaman tuh nggak tumbang dia. Nah, saya pikir begini. Terus kita tunggu. Nanti kita lihat bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana perawatan yang bisa kita lakukan agar kita bisa panen semangka ini di rumah nantinya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tonton videonya sampai selesai ya. Dan oh ya, sahabat, saya hampir lupa. Setelah kita menanam benih semayan yang tadi sudah kita buat dan menyiramnya, jangan lupa menempatkan bibit yang baru kita tanam ini di tempat yang teduh ya, jangan langsung terkena sinar panas matahari karena nanti bisa gosong dan layu. Nah, kalau nanti dia sudah tumbuh, sudah mempunyai daun yang kuat, baru kita letakkan di tempat yang panas dan cukup sinar matahari karena memang tanaman semangka ini sangat suka dengan cahaya matahari. Jadi kalau nanti mau hasilnya bagus, kita harus menanamnya di halaman, meletakkan pot dan polybagnya ini di halaman yang terkena sinar matahari yang cukup ya. Perawatan semangka yang harus kita lakukan meliputi penyiangan, penyiraman secara rutin setiap hari, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman semangka. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia yang dapat dibeli di toko pertanian. Pilihannya tergantung dari selera dan kebiasaan kita sebagai penghobi. Sedangkan pengendalian hama sama, kita juga bisa menggunakan fungisida ataupun insektisida yang bersifat alami ataupun organik, ataupun membelinya yang kimia di toko pertanian. Kita di rumah hanya memakai pupuk organik dan tambahan pupuk sprint ini ya. Ini khusus untuk tanaman melon dan semangka. Hasilnya lumayan bagus. Mungkin para sahabat yang ingin ikut bisa menanam, bisa nanti menggunakan pupuk ini. Ini bukan promosi, kita hanya mengatakan apa yang kita coba pakai di rumah ya. Silahkan kalau para sahabat ingin pakai yang lain juga nggak apa-apa. Beberapa perawatan yang mungkin perlu kita lakukan ketika pohon semangka yang kita tanam sudah berbuah, agar nutrisinya tidak terbagi terlalu banyak, maka pada ujung bagian cabang yang berbuah kita lakukan pemotongan ya, seperti ini kita potong agar nutrisinya tidak terlalu banyak terbuang ke sana ya. Kemudian mungkin satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan, karena kita menanam di polybag, nutrisinya kan terbatas. Karena itu mungkin kalau buahnya banyak, mungkin kita harus seleksi dan pilih sekitar 1, 2, atau 3 saja yang paling bagus pertumbuhannya. Karena kalau terlalu banyak nanti, dia akan kecil-kecil buahnya, susah berkembang, susah besarnya. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan, pada waktu nanti sudah muncul awal sekali, kita lakukan pemotongan pada bagian atas sehingga mungkin hanya 2 cabang sekunder yang terbaik yang kita besarkan ya. Kalau pada saat yang ini cuma 1 cabang sekunder yang kita besarin agar pertumbuhannya maksimal. Dengan melakukan perawatan, maka kita bisa memanen buah semangka setelah 2-3 bulan setelah ditanam. Agar lebih segar, kita bisa memanen buah semangka di pagi hari. Caranya dipotong bagian tangkai buah dengan pisau ataupun gunting pohon. Demikianlah tutorial singkat cara mudah menanam semangka yang dapat kita lakukan di rumah dengan menggunakan pot ataupun polybag. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berada di kebun belakang sekarang. Saya mau menunjukkan tanaman semangka kuning yang kita tanam dari hasil membeli semangka di